Halo, nama saya Valentine Siagian. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah penganggaran perusahaan. Dalam mata kuliah ini, selain teori, kita perlu mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana praktiknya untuk melakukan penganggaran perusahaan. Dimulai dari penganggaran penjualan, kemudian dilanjutkan ke penganggaran produksi, penganggaran bahan baku, dan juga penganggaran biaya overhead. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari mengenai capital budgeting. Kali ini saya akan menyampaikan cuplikan dari kelas yang saya jalankan bersama mahasiswa di pertemuan yang ke-6, di mana kami membahas mengenai anggaran produksi. Berikut cuplikan kelasnya. Oke, saat ini kita akan masuk ke bagian anggaran yang selanjutnya, yaitu anggaran produksi. Nah, kalau kita sudah belajar mengenai anggaran penjualan sebelumnya, kita udah tahu nih target penjualan kita berapa, gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu berapa target penjualan kita, kenapa harus dibuat target penjualan dulu? Supaya kita bisa koordinasi dengan bagian produksi, kira-kira mau berapa banyak yang diproduksi. Ya, kalau masih ingat anggaran produksi itu pasti tentunya ada inventory awal, gitu ya. Lalu nanti di akhir kita expect ada inventory akhirnya. Betul ya, kalau misalnya saya bisnis baju, pakaian, t-shirt contohnya. Target penjualan saya adalah 1.000 pieces kaos di bulan Februari 2022. Target penjualan saya 1.000, kan gitu ya, secara logika berpikir aja. Ternyata bulan Januari saya masih punya sisa t-shirt sebanyak 100 pieces. Masih banyak ya, masih ada 100. Pertanyaannya, bulan Februari saya harus produksi berapa? Kalau saya mau jual 1.000 kaos di bulan Februari. Apakah bisa saya bilang 1.000 kurang 100 aja, Mem? Langsung aja 900 gitu. Ya nggak bisa dong. Karena kan harus ada juga sisanya di bulan Februari, betul ya? Kan mau masuk ke Maret saya harus punya stok barang juga. Siapa tahu nanti yang beli lebih dari 1.000. Kan gitu ya. Saya mau produksi berapa banyak? Kalau 1.500 kebanyakan lah. Kan gitu, tapi tahu nanti modelnya udah berubah lagi. Atau sablonannya mau berubah, kata-katanya atau gambarnya. Nah, di sini hari ini kita akan belajar anggaran produksi. Sebelumnya kita masuk ke teorinya terlebih dahulu. Nova boleh bantu baca? Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Oke, baik, terima kasih. Sampai sejauh ini cukup jelas ya. Anggaran produksi bukan dihitung tetapi dijadwalkan. Artinya kita pengen tahu jadwalnya. Contoh selama 1 tahun tahun 2022 Januari sampai Desember, jenis barang apa saja yang mau kita produksi, jumlahnya berapa, kapan diproduksinya, bulan berapa aja. Contoh tadi Lady angkat KLBF, Kalbe Farma. Produk yang Lady pilih kemarin apa ya? Procold, ma'am. Ah, sorry? Procold. Procold ya, obat flu ya, Procold. Nah, Procold ini ya pasti ada variannya, betul ya? Ada yang strong, ada yang mild contohnya. Nanti jumlahnya mau berapa aja. Lalu bulan kapan aja diproduksi berapa banyak. Itu yang termasuk dengan anggaran produksi. Ya, atau contohnya tadi Jordan pilih perusahaannya Unilever. Produknya apa Jordan? Apa mem? Ella, Axe, Oh ini ya, gitu. Parfum. parfum Axe ya, Iya mem. laki-laki ya. Nah ini kan ini Axe ini juga varian aromanya beda-beda ya. Minimal pasti ada 3 gitu kan. Ada yang mild, ada yang medium, ada yang strong. Biasanya warnanya tuh antara biru, hijau, abu kan kayak gitu ya. Kalau cowok-cowok kan biasanya kayak gitu. Nah ini mau bulan berapa aja diproduksi, jumlahnya berapa ya? Itu adalah contoh anggaran produksi. Jadi silahkan untuk mengingatnya lebih mudah, langsung aplikasikan kepada produk masing-masing yang sudah Anda pilih.
Ya, jadi nanti pada saat mau ujian kan gampang kan, oh iya ya saya kan mau saya pilih produknya ini. Jadi anggaran produksi itu artinya bukan menganggarkan, tapi kasih bikin jadwalnya. Di dalam jadwal itu ada informasi apa aja? Ada jenisnya, ada jumlahnya, ada kapan waktu produksinya. Ya, jadi jangan dihafal semuanya dari atas sampai bawah, tapi ingat keywordnya. Nanti Anda akan bisa generate kata-kata sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu. Boleh dilanjutkan membaca. Nicholas, silahkan. Bisakah? Bisa, Mem. Oke. 2. Kegunaan anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna juga untuk menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen, dan mengendalikan kegiatan produksi agar dapat Menciptakan ya. menciptakan harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Oke, baik, terima kasih. Kalau Anda masih ingat dari anggaran penjualan pun ya, tujuannya sebagai pedoman kerja ya. Jadi ini diingat aja, pedoman kerja, lalu koordinasi, dan pasti yang terakhir evaluasi. Kan gitu ya. Ini bisa dilihat menunjang kegiatan penjualan. Kan anggaran penjualan sudah kita tetapkan terlebih dahulu. Lalu kemudian menjaga tingkat persediaan barang jadi. Berarti inventory, kan gitu ya, ngomonginnya inventory nih gitu. Lalu mengendalikan kegiatan produksi agar bisa tahu nih harga pokok produksi. Kenapa ngomongin harga pokok produksi? Karena kan kita butuh bahan baku. Tadi yang saya bilang ya, kalau tahu produksinya berapa banyak, kita harus kontak orangnya, berapa bahan baku yang dibutuhkan. Harga bahan baku itu bisa naik turun, betul ya? Aduh maaf, modalnya nggak nutup. Pernah dengar ya kayak gitu ya? Modalnya nggak nutup gitu. Karena kenapa? Harga bahan baku itu bisa aja naik sewaktu-waktu. Mau kita supplier, mau kita adalah sudah punya supplier yang tetap pun, kalau mereka nggak bisa dapat harga yang lebih murah, mereka pasti kan tetap cari untung juga, nggak mungkin jual rugi sama kita bahan baku yang kita butuhkan. Oke, kita lanjut lagi. Masih bagian dari kegunaan anggaran produksi. Nathanael, boleh bantu baca? Nah, kalau Anda lihat, kok hampir mirip ya dengan yang sebelumnya. Ini berbeda pendapat orangnya aja gitu ya. Tapi intinya sama kan, untuk menunjang kegiatan penjualan, menjaga inventory, lalu mengatur produksi agar biayanya bisa ditekan seminimal mungkin. Kita lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan produksi ini. Yulia, bisa bantu baca? Boleh, Mem. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja. Keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Dan kelima, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini ya bisa diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bahan baku ya. Nah, ini teknik transportasi dan pergudangan. Kalau terlalu banyak di stok, pertama ada jaminan nggak bakal kebeli barangnya? Ada yang beli barangnya. Yang kedua, cukup nggak gudangnya? Nggak mungkin kita produksi tapi nggak bisa muat di gudang. Mau ditaruh di mana? Ya, itu harus dipikirkan juga. Mau ditaruh di mana barangnya kalau nggak muat di gudang? Lalu modal kerja, uangnya cukup nggak? Contoh yang kemarin, orang kewalahan, satu Indonesia butuh hand sanitizer ya bulan Maret 2020. Mereka hanya sanggup produksi 100.000 botol contohnya, tapi permintaannya sampai 2 juta botol. Kira-kira modal kerjanya dari mana? Gitu ya. Jadi harus ada beberapa faktor yang bisa mempertimbangkan, mempengaruhi ya anggaran produksi tersebut. Kita lanjut lagi ke faktor-faktor yang
berikutnya ada faktor internal. Hana Krisanti boleh bantu baca? Baik, terima kasih. Nah, ini ada beberapa faktor internal ya. Penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan, syarat pembayaran barang yang dijual. Nah, ini masih ingat ya, ada diskon, ada cash on delivery ya. Ini kan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya anggaran produksi. Kalau misalnya semuanya bilang, aduh nanti ya bayarnya terms-nya itu maksimum 60 hari, berarti kan kemungkinan uang kita masih dalam bentuk account receivable ya, sampai 2 bulan ke depan kan gitu. Jadi gimana dong kita memutar modal tuh nggak bisa gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan dengan baik, kira-kira modal kita cukup nggak ya. Lalu pemilihan saluran distribusi, kalau distributornya males atau lama gitu ngirimnya. Orang contohnya pernah nggak kalian mengalami bahwa di Alfamart atau Indomaret barang yang kalian butuhkan itu biasanya ada tapi nggak ada. Ya kan sebel kan sebagai konsumen kan lama-lama jadinya karena nggak ada pasti nyari barang substitusinya gitu, barang penggantinya. Akhirnya kan hilang marketnya gitu ya. Ini harus juga diperhatikan dengan seksama. Distributor tuh mempengaruhi juga. Lalu tenaga kerja, modal kerja, fasilitas, dan kebijaksanaan perusahaan di bidang lainnya. Nah, ini perlu dipikirkan pada saat nanti Anda menjadi bagian dari tim anggaran perusahaan. Sedangkan ini ada faktor-faktor eksternalnya. Hardianto boleh bantu baca? Oke, baik. Jadi ini harus ditentukan selama 1 tahun. Ini harus diingat ya. Harus ditentukan selama 1 tahun. Karena apa? Tingkat persediaan akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dan tadi yang saya bilang, di akhir tahun harus tetap ada sisanya. Nggak boleh benar-benar kosong banget. Harus dipertimbangkan. Kalau Anda pernah lihat biasanya barang yang tahun lalunya itu diskon di tahun berikutnya. Ya, contohnya kayak mobil gitu. Kalau cowok-cowok mungkin yang familiar yang kemarin memilih perusahaannya Astra gitu ya. Coba main-main ke dealer mobil. Biasanya mobil contoh sekarang tahun 2022, yang tahun 2021 tuh diskonnya bisa lebih besar karena mau ngabisin stok terlebih dahulu. Itu dia. Tetapi tetap harus ada stoknya pada saat dibawa ke tahun yang berikutnya. Oke, ini masih bagian berikutnya dari penyusunan anggaran penjualan. Devon, bisa bantu baca? Bisa, Men. Ya. Suara saya kedengaran, Men? Ya, kedengaran. Yang keempat, penyusunan anggaran produksi. Dalam menetapkan prosedur perencanaan, maka pimpinan harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut. Menetapkan tujuan maupun serangkaian tujuan. Merumuskan keadaan saat ini. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini para pimpinan ya. Tentunya pertama tujuan perusahaan dulu. Lalu realistislah dengan keadaan yang ada sekarang. Apa hambatannya, apa kemudahannya. Supaya bisa tercapai tujuan yang kita mau. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh ya, pada umumnya rencana penjualan disajikan dalam unit fisik sehingga menghitung jumlah barang yang diproduksi dapat dilakukan lebih mudah. Ya, contohnya diharapkan ada 120 unit topi akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama 1 periode itu rencananya 200. Sedangkan persediaan akhir diperkirakan 80 unit. Jadi berapa yang harus diproduksi? Kan gitu ya. Gimana nih dapat dari mana nih angka 160-nya? Nanti kita lihat bersama-sama. Seperti ini ya. Dihitung. Persediaan awal ada 120 unit. Penjualan 200. Persediaan akhir tadi diharapkan 80. Berarti produksinya harus berapa? 160. Angkanya dapat dari mana? 200 tambah 80. Target penjualan kita 200. Target persediaan akhir kita 80. Persediaan awalnya tadi ada 120. Berarti kita masih kurang 160 yang harus diproduksi. Gitu ya. Oke.
Nah, ini ada penyusunan anggaran produksi. Ya, Anda bisa perhatikan baik-baik, persediaan awal tahun itu ada 2.000 unit. Persediaan akhir tahunnya 1.500. Berarti rencana ini di tabel ya sebelah kanan diketahui ada tingkat penjualan setiap bulannya. Kalau di total ada 14.200. Sekarang pertanyaannya setiap bulan harus diproduksi berapa dong? Kalau begitu kita hitung dulu secara keseluruhan. Diketahui ya, persediaan awal 2.000, persediaan akhir 1.500. Tapi di sini diketahui juga penjualan kita totalnya 14.200. Maka persediaan akhirnya adalah 1.500 dari soal. Ternyata kita harus produksi 13.700. Kenapa? Karena rencana penjualan kita 14.200 ditambah dengan persediaan akhir yang diharapkan 1.500, maka kebutuhan kita adalah 15.700. Sedangkan persediaan awal kita hanya 2.000, jadi kita harus produksi 13.700. Nanti bisa disesuaikan untuk masing-masing bulan yang mau kita lihat. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira untuk anggaran produksi? Sulit atau lebih mudah daripada anggaran penjualan kemarin? Lebih mudah ya, lebih simpel ya, karena ini kan hanya bikin jadwal kan, dengan menghitungnya yang penting ke keywordnya adalah penjualan kita udah tahu, kayak gitu ya, kita harus tahu berapa jumlah produksi di akhir yang kita harapkan. Gitu ya, persediaan akhirnya berapa, ditotalkan, baru dikurangi dengan persediaan awal yang kita punya sekarang. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau repot, ya dihafal aja. Tapi kalau menurut saya lebih baik dipahami nih, penjualan, persediaan akhir, kebutuhan, persediaan awal, dan juga produksinya. Oke? Kita akan break 10 menit, nanti kita kembali lagi di jam 2:07 ya. Sekarang 13:57. Nanti kita kembali di 14:08. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk yang tadi sudah dijelaskan. Jadi Anda lihat ada tingkat penjualan per bulannya ya, dan di sini ada total. Kemudian di sini kita diketahui juga soalnya persediaan awal tahun dan persediaan akhir tahun. Sekarang pertanyaan saya, kalau di laporan keuangan, di mana kita bisa melihat angka persediaan awal dan persediaan akhir? Ada yang tahu? Balance sheet, Ma'am. Betul, Adimas. Ada di balance sheet. Nama chart of account-nya apa? Nama akunnya apa? Inventory di misalnya tahun sebelumnya sama tahun sekarang, Ma'am. Betul. Nah, kalau misalnya inventory itu bahasa Inggris ya, kalau yang pakai bahasa Indonesia itu persediaan lancar. Biasanya current inventory ada di sana. Ya, jadi nggak usah bingung kalau misalnya di laporan keuangan akan kelihatan persediaan awal tahun itu berarti persediaan di akhir tahun sebelumnya. Benar ya? Kan persediaan awal tahun 2022 itu didapatnya dari mana? Persediaan akhir tahun 2021 ya. Jadi sebenarnya di dalam satu laporan keuangan tahunan akan selalu tertuang angkanya untuk persediaan awal dan persediaan akhir. Maka kalau begitu kita bisa hitung dong ya anggaran produksinya perusahaan yang mau kita cari. Seperti tadi contohnya, ini persediaan awal tahun. Berarti kita lihat persediaan tahun sebelumnya. Penjualannya berapa? Kan udah ada ya, kalau penjualan kemarin ambilnya dari data apa? Dari statement yang mana? Profit or loss. Profit or loss ya. Jadi kan itu di dalam satu file. Lalu kemudian tadi saya sampaikan persediaan akhir kita cari lihat dari current inventory yang tahun sekarang ya, tahun laporan tersebut. Nanti kita akan bisa tahu produksinya berapa dengan cara apa? Ditambahkanlah penjualan dengan persediaan akhirnya,
lalu kita ketahui kebutuhannya, kita kurangkan dengan persediaan awal, maka kita akan tahu jumlah produksinya berapa. Sampai di sini ada yang masih bingung untuk menghitung total produksi berapa unit per tahunnya? Aman ya berarti ya. Sampai sejauh ini aman. Mem, kasih soal yang lebih susah sedikit dong, Mem. Jangan yang mudah-mudah gitu ya. Nggak, tenang, ganti-gantian. Kan kemarin yang anggaran penjualan agak mikir karena banyak rumusnya gitu ya. Yang ini agak cooling down dulu. Minggu depan kita masuk lagi ke anggaran bahan baku yang lebih banyak perhitungannya. Kalau begitu, sekarang kita masuk ke tugas yang berikutnya. Jadi ini tugas 5. Ya, ini boleh di screenshot supaya gampang nanti ya ngingetnya atau di foto. Anggaran produksi itu penjualan tadi ya, rumus yang tadi ya, penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan kebutuhan. Kebutuhan dikurangi persediaan awal sama dengan total unit yang harus diproduksi. Jadi tugas Anda hari ini adalah carilah data persediaan akhir masing-masing perusahaan yang Anda pilih. Mudah ya. Kemudian cari tahu persediaan awalnya dengan melihat data dari tahun sebelumnya. Dan hitunglah anggaran produksi perusahaan tersebut. Kerjakan pada Excel dan upload ke Moodle. Gabung di tugas sebelumnya dengan menambahkan sheet baru. Jadi untuk tugas 5 ini saya harapkan sudah berjejer supaya Anda rapih ya. Contohnya kemarin kan anggaran penjualan yang pertama pakai metode trend moment. Ya. Yang kedua pakai metode least square sudah juga ya. Jadi berarti nanti di tugas 5 ini Anda akan submit 3 sheet ya, 3 sheet di Excel-nya. Sheet yang ketiga itu adalah untuk anggaran produksinya. Ya. Sampai sejauh ini ada yang bingung? Nanti disimpan dengan nama tugas 5 underscore nama. Saya akan tunjukkan dulu, ini saya stop share screen dulu, nanti saya update di Moodle juga, lalu saya pindah ke laporan keuangan dari Bursa Efek. Saya yakin masing-masing Anda belum dihapus ya yang kemarin ya, belum di-delete file financial statement-nya ya, karena kan beberapa tahun ya Anda cari kan, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Saya harap jangan di file financial statement-nya jangan dihapus dulu, dibiarin aja supaya bisa mengambil data lainnya. Oke, jadi pada saat kita masuk ke financial position, ya ini laporan posisi keuangan, Anda bisa lihat di sini ada persediaan lancar ya, current inventories. Ya, jadi silakan ambil data ini. Contoh kita mau hitung produksi tahun 2020. Saya ulangi, produksi tahun 2020. Berarti tadi saya harus tahu dulu penjualannya. Betul ya, penjualannya saya tinggal scroll ke bawah kan. Datanya kan udah ada ya dari soal sebelumnya untuk menghitung anggaran penjualan. Tahun 2020, penjualannya 1283331. Ditambah persediaan akhir. Persediaan akhir itu berarti persediaan di tahun 2020 karena saya mau cari tahun 2020. Ya, persediaannya di 97080. Ditambahkan berarti itulah persediaan lancar ya, betul. Nah, itu ditambahkan menjadi total kebutuhan. Ya, total kebutuhan dikurangi persediaan awal. Persediaan awal itu sama dengan persediaan akhir di tahun sebelumnya. Ya, dikurangin dengan 77161. Mudah ya, maka dengan itu saya akan dapatkan total produksi tahun 2020. Sampai sejauh ini paham ya, tugas 5? Saya cuma pengen kalian melihat angka real. Ini bukan soal, kan angkanya beda-beda nih, karena masing-masing Anda kan beda perusahaan gitu. Jadi kemungkinan kecurangannya kecil. Lalu kemudian, jangan hanya tahun 2020 ya, buatlah 3 tahun ke belakang. Jadi kalau 2021 sekali lagi, belum banyak perusahaan yang publish nih audited financial statement-nya. Jadi yang saya minta 2020, 2019, dan juga 2018. Tolong dibuatkan anggaran, kita mau lihat anggaran produksi tahun sebelumnya, ya karena kita nggak tahu persediaan akhir di tahun 2022 ini kan, gitu ya. Jadi kita lihat dulu yang ke belakang, nanti kita akan review untuk yang ke depannya.
Ya, kita belajar dulu melihat anggaran yang di belakang. Nanti kita akan lihat untuk anggaran di tahun-tahun ke depannya. Sampai sejauh ini tugasnya ada pertanyaan? Mem, tadi persediaan awalnya yang mana, Mem? Persediaan awal tahun ini sama dengan persediaan akhir tahun lalu. Thank you, Mem. Oke. Gimana yang lain? Mem, tadi pas saya putus-putus, jadi buat dapat yang itunya gimana, Mem? Yang jumlah produksinya berarti penjualannya ditambah sama persediaan akhir baru dikurangin persediaan awal, Mem. Betul. Gimana, Mem? Ya, jadi sekali lagi penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan kebutuhan. Kebutuhan dikurangin persediaan awal. Oke, saya tutup share screen yang ini. Saya kembali ke PowerPoint-nya ya, supaya Anda bisa sekalian screenshot. Ini dia. Ya. Jadi, anggaran produksi itu tadi apa? Penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan kebutuhan. Dikurangi dengan persediaan awal. Maka kita dapat produksi. Yang diminta 3 tahun ya, 2020, 2019, dengan 2018. Kita lihat ke belakang, nanti kita buat forecast-nya untuk tahun-tahun berikutnya. Supaya kita bisa tahu dulu kira-kira trennya bagaimana sih ya kenaikan persediaan yang diharapkan sama perusahaan tersebut. Gimana? Masih ada pertanyaan? Mem, mau nanya, Mem. Yuk. Tahun yang ke belakang itu berapa tahun ya, Mem? 3. 3 tahun ke belakang juga, 3 tahun ke depan juga. Enggak, 3 tahun ke belakang aja dulu. Kalau 3 tahun ke depan permasalahannya kita nggak tahu persediaan akhirnya berapa kan? Oh iya. Oke, Mem. Terima kasih. Yuk. Oke, saya tambah di sini mungkin ya 2 tahunnya tahun 2000. Oke, ini sudah diperbaiki ya, ditambahkan ya untuk tahun 2020, 2019 dan juga tahun 2018. Artinya Anda kalau download 3 tahun financial statement audited ya untuk tahun tersebut, pasti Anda bisa mendapatkan angkanya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Sekali lagi saya ingatkan untuk di tugasnya itu tolong dijajarkan ya. Berarti sheet 1 itu adalah anggaran penjualan metode trend moment gitu ya. Berarti sheet 1 TM gitu aja buat ya, penjualan P_TM gitu kan. Lalu sheet 2 itu penjualan menggunakan metode least square gitu kan, MLS yang tadi tinggal di copy aja kan, yang sudah Anda kerjakan. Baru nanti di sheet 3 ini Anda buat saja produksi gitu ya. Jadi nanti kelihatan. Nanti Anda akan membentuk sebuah worksheet yang lengkap gitu dan belajarnya mudah nanti gitu mengingatnya lagi. Biar Anda tahu progres Anda seperti apa. Oke, gimana untuk tugas 5? Apakah masih ada pertanyaan? Aman ya? Bisa selesai setengah jam? Jangan, Mem. Oke, saya tunggu tugasnya harus selesai sesuai dengan jam kelas gitu aja kalian gitu ya. Ya, saya rasa 1,5 jam cukuplah mengerjakan itu. Hari ini harus bisa diselesaikan. Carilah data yang 3 tahun itu untuk persediaannya supaya Anda semakin familiar melihat financial statement-nya juga. Nanti ini saya update juga di Moodle ya supaya ada tempat Anda untuk submission-nya. Masih ada pertanyaan? Demikianlah cuplikan kelas penganggaran perusahaan pertemuan ke-6 yang saya lakukan melalui Zoom bersama mahasiswa-mahasiswa saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.